Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelumnya ada yang kenal Ibu tidak ya? Belum, Bu. Baik, perkenalkan nama Ibu Deandra Rahma. Kalian bisa panggil Ibu Dea atau Ibu Rahma. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terlebih dahulu Ibu absen ya. Apakah ada Ica? Hadir. Aisyah, Hadir. Cleo, Hadir, Bu. Beatrix, Hadir, Bu. Jingga, Hadir. Julia, Hadir, Bu. Putri, Hadir. Nur, Hadir. Amalia, Hadir. Juli. Hadir. Baik, hari ini tidak ada yang bolos ya. Sebelum kita membahas dengan tema memilih program studi yang baik, apakah ada yang tahu apa itu bakat? Enggak, Bu. Baik, bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Kalau minat, apakah ada yang tahu? Enggak tahu juga, Bu. Baik, kalau minat, secara sederhana berarti minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Sejauh ini ada yang tahu tidak program studi ada apa saja? Enggak, Bu. Cleo tahu? Enggak tahu juga, Bu. Baik, program studi itu ada ilmu sains, teknik, pertanian, peternakan, kehutanan, ekonomi, desain, kesejahteraan sosial, manufaktur, pelayaran, penerbitan, pariwisata, administrasi publik, dan masih banyak lagi ya. Apakah kalian tahu cara memilih program studi yang benar tuh seperti apa? Enggak, Bu. Ica? Yang sesuai minat kita, Bu. Ya betul. Apalagi? Ya kalau tidak ada yang tahu, kita tuh harus cari jurusan yang sesuai dengan kepribadian kita ya. Terus kita melakukan tes psikotes. Terus jangan memiliki hanya karena prospek finansial kita. Nah, kenali problem yang lain yang akan dihadapi. Terus perkembangkan prospek kerja kita. Hindari ikut-ikutan ya. Banyak nih soalnya yang suka ikut-ikutan temen ya, padahal nggak sesuai minat kita. Itu jangan ditiru ya, jangan diikutin. Kalau bisa sesuai minat dan bakat kita aja. Yang ke-8 ada pertimbangkan lokasi atau biaya. Bila biaya tidak mencukupi, tidak usah memaksakan. Dan kita harus memiliki opsi. Kayak misal kita mau ke universitas yang satu, tapi kita tidak boleh tertuju pada universitas satu itu. Kita harus punya opsi lain. Nah, terus ada yang tahu gak sih bentuk-bentuk perguruan tinggi? Enggak, Bu. Baik, bentuk perguruan tinggi itu ada universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, politeknik. Ada yang tahu gak sih contoh universitas negeri itu apa aja? Universitas Indonesia. Ya, terus? UNJ. Ya, betul. Terus apa lagi nak? ITB, UGM. Iya, betul. Kalau yang swasta apa? Banyak, Bu. Iya, universitas negeri itu ada Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Nah, kalau yang swasta itu ada UPN, UKI, UAT, dan lain-lain ya. Nah, kalau institut, tahu gak sih institut itu apa? Nggak ada yang tahu ya. Institut itu adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang sejenisnya ya. Tahu gak sih contoh institut itu apa aja? Institut Seni Indonesia. Iya, betul. Terus yang swasta ada apa aja? Nggak tahu ya? Enggak, Bu. Institut negeri itu ada IPB, yang tadi disebutkan ISI, dan ITS. Nah, kalau yang swasta itu ada ISTA, ISTIPER, dan lain-lain. Nah, kalau sekolah tinggi, tahu gak sih sekolah tinggi itu apa? Beda ya sama universitas ya. Ayo yang bisa jawab? Nggak ada ya?
Nah, sekolah tinggi itu adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya, sekolah tinggi seni rupa dan lain-lain. Baik, ada yang tahu contoh sekolah tinggi itu apa aja? Yang negeri ya? Iya, betul. Ada STAN, terus ada STT Bandung ya, dan ada STTN. Nah, sekolah tinggi swasta tuh ada apa aja? Nggak tahu ya? Iya, betul. Ada STI, terus ilmu komputer, ada STIKES. Iya, betul. Ya, dan lain-lain banyak ya. Nah, kalau akademik, tahu gak sih apa itu akademik? Nggak ada yang tahu ya. Itu tuh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam suatu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu. Akademi, contoh akademi negeri itu apa aja sih? Kayak AAU, AAL, AIP. Dan kalau swasta tuh ada ABA, YIPK, dan AMIK. Baik, apa ada yang tahu politeknik itu apa? enggak. Nah, politeknik itu adalah dia tuh serupa dengan akademi. Dia tuh menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Nah, bedanya politeknik ini memberikan porsi lebih besar pada praktik. Contohnya ada yang tahu gak? Politeknik negeri. Politeknik Negeri Jakarta. Iya, betul. Ada Politeknik Negeri Jakarta, Politek Manufaktur Bandung. Nah, kalau yang swasta ada yang tahu gak sih? Enggak. Nah, kalau swasta ada Politeknik API, Politeknik LPP, dan lain-lain. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau tanya, Baik, silakan. bagaimana sih cara memilih program studi yang tepat? Pertanyaannya, bagaimana cara memilih program studi yang tepat? Nah, kita itu harus mempertimbangkan minat dan bakat kita. Pilih program yang sesuai dengan passion Anda. Kalian tuh lebih mudah tertarik, termotivasi dengan apa sih gitu. Nah, yang kedua itu tinjau juga prospek karir dari program tersebut. Nah, pastikan program studi yang Anda pilih memiliki peluang kerja yang baik. Itu ya jawabannya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau nanya, Baik, silakan. apa yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi kurikulum sebuah program studi? Nah, baik. Pertanyaannya, apa yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi kurikulum sebuah program studi? Nah, kita tuh harus memperhatikan apakah kurikulumnya menyediakan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Yang kedua tuh ada tinjau juga opsi kursus pilihan atau elektif dan kesempatan magang untuk memperluas pengalaman belajar Anda. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu, Ya, baik. Apa pertanyaannya? apa pentingnya untuk mempertimbangkan keahlian dan kekuatan pribadi dalam memilih program studi? Jadi pertanyaannya, apakah penting untuk mempertimbangkan keahlian dan kekuatan pribadi dalam memilih program studi? Nah, itu tuh sangat penting, memilih program studi yang sesuai dengan keahlian dan kekuatan kita. Itu tuh akan meningkatkan peluang kesuksesan akademis dan profesionalis di masa depan. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya mau tanya lagi, Bu. Baik, pertanyaannya apa? Bagaimana memastikan bahwa program studi yang dipilih sesuai dengan minat karir masa depan saya? Baik, pertanyaannya bagaimana memastikan bahwa program studi yang dipilih sesuai dengan minat karir masa depan? Nah, Anda bisa melakukan penelitian tentang industri atau karir yang Anda minati atau yang ingin digeluti. Dan melihat program studi yang mendukung pengembangan, keterampilan, dan pengetahuan dalam bidang tersebut. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya, Bu, Ya, pertanyaannya apa? bagaimana caranya mengetahui reputasi dan kualitas dari program studi yang diminati? Baik, cara mengetahui reputasi dan kualitas dari program studi yang diminati. Nah, caranya ada satu, Anda dapat melihat peringkat universitas dan program studi, serta melihat testimoni dari alumni atau profesional di bidang tersebut. Nah, yang kedua ada kunjungi juga pameran pendidikan,
open house universitas biasanya ada ya, atau bicarakan dengan penasihat akademik untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan memberikan tugas untuk kelompok. Kalian itu harus mengumpulkan informasi mengenai berbagai program studi, termasuk prospek kerja, mata kuliah yang ditawarkan, dan keterampilan yang diperlukan. Nah, ini tugas itu kalian harus wawancara dengan alumni, mahasiswa, atau dosen dari berbagai program studi tersebut ya. Nanti dikumpulkan. Baik, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ingin menunjuk salah satu murid Ibu ya. Coba evaluasi materi hari ini. Ica, silakan. Kenali yang pertama, kenali bakat dan minat. Bakat yaitu kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Terus minat yaitu kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Program studi tadi ada ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu teknik, ilmu pertanian, peternakan, kehutanan, ilmu ekonomi, ilmu seni dan desain, ilmu kesejahteraan sosial, teknik manufaktur, ilmu pelayaran, ilmu teknik penerbitan dan grafika, ilmu pariwisata dan perhotelan, ilmu administrasi publik. Baik, akan Ibu ulangi ya. Sebelum kalian memilih program studi yang kalian ingin minati, kalian tuh harus kenali bakat dan minat kalian. Yang disebutkan tadi, bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Nah, kalau minat adalah kemampuan atau kecenderungan, kegairahan yang tinggi, keinginan yang besar terhadap sesuatu. Nah, tadi disebutkan program studinya ada ilmu sains, ilmu teknik, ilmu pertanian, peternakan, kehutanan, ilmu ekonomi, ilmu seni dan desain, ilmu kesejahteraan sosial, teknik manufaktur, ilmu pelayaran, ilmu teknik penerbitan dan grafika, ilmu pariwisata dan perhotelan, ilmu administrasi publik, dan lain-lain ya. Nah, seperti yang tadi kita bahas, cara memilih program studi yang benar, kenali minat kita melalui prestasi. Dan yang kedua, jurusan yang sesuai dengan kepribadian kita. Nah, yang ketiga, tes psikotes. Dan yang keempat, jangan memilih hanya karena prospek finansial. Nah, yang kelima, kenali problem yang mungkin akan kita hadapi ya. Nah, yang keenam, mempertimbangkan prospek kerja. Yang ketujuh, hindari ikut-ikutan ya. Ingat, jangan hanya ingin ikut-ikut teman saja. Yang kedelapan, mempertimbangkan lokasi dan biaya ya. Dan yang kesembilan ada miliki opsi. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita tutup saja pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.